Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah waktu istirahat Benny dan teman-temannya. Mereka bermain di halaman sekolah. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Nah, kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar tersebut adik-adik? Ya, mungkin ceritanya berkaitan dengan bermain saat istirahat sekolah. Nah, sekarang kita akan membuat 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Nah, coba kita akan pelajari bersama-sama ya cara membuat kalimat tanya. Sebelum membuat kalimat tanyanya, perhatikan penjelasan dari Kak Citra berikut ini. Setiap kalimat tanya itu memakai kata tanya. Nah, di sini ada beberapa kata tanya yang penggunaannya berbeda-beda. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contohnya adik-adik, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu bawa? Nah, itu menggunakan kata tanya apa. Yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Contohnya, siapa namamu? Siapa guru kelas 2? Seperti itu. Kata tanya yang ketiga adalah berapa. Kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, waktu. Nah, contohnya di sini, berapa jumlah bukumu? Berapa harga sepatumu? Nah, itu contoh dari kata tanya berapa yang kita gunakan dalam kalimat. Kata tanya berikutnya adalah kapan. Kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh adik-adik, kapan ayah pergi ke Jakarta? Kapan kamu berulang tahun? Nah, seperti itu adik-adik. Kata tanya yang berikutnya adalah di mana. Di mana digunakan untuk menerangkan tempat ya, untuk menanyakan tentang tempat. Contoh, di mana kamu tinggal? Di mana sekolahmu? Nah, seperti itu. Lalu ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contohnya adik-adik, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Mengapa engkau menangis? Nah, itu menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Contoh, bagaimana cara membuat es krim? Bagaimana cara menjadi anak yang pintar? Nah, itu menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, sekarang silahkan kalian membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya jika ditulis itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kalian ingin lebih jelas lagi, Kak Citra sudah buat video tentang kalimat tanya. Kalian bisa cek di channel Kak Citra ini kalimat tanya ya. Di situ lebih jelas adik-adik. Contoh dari gambar ini, Kak Citra bisa menggunakan beberapa kata tanya. Yang pertama adalah apa? Apa yang sedang dimainkan Benny? Nah, apa yang sedang dimainkan Benny? Ini kalimat tanyanya menggunakan kata tanya apa.
Lalu Kak Citra menggunakan kata tanya siapa. Siapa saja yang bermain lompat tali? Nah, di situ ada yang bermain lompat tali. Lalu kita gunakan kata berapa. Ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala? Nah, dari gambar ini kan ada yang bermain air adik-adik. Lalu Kak Citra menggunakan kata tanya kapan. Kapan mereka bermain bersama? Dan yang terakhir Kak Citra menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara bermain kelereng? Nah, ini adalah 5 kalimat tanya berdasarkan gambar yang ada. Coba adik-adik buat 5 kalimat tanya yang berbeda dari Kak Citra berdasarkan gambar tersebut. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati ke kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Itu adalah cerita dari gambar tadi ya. Beni, Edo, Udin sedang bermain kelereng. Siti, Mei, dan satu temannya bermain lompat tali. Sedangkan Dayu dan teman yang lainnya bermain estafet air. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Nah, kamu bisa enggak adik-adik membuat 5 pertanyaan berdasarkan teks tersebut? Kalian bisa buat seperti kalimat tanya tadi ya adik-adik ya, yang sebelumnya yang berdasarkan gambar tadi. Kalian bisa bertanya, siapa yang bermain kelereng? Siapa yang bermain lompat tali? Siapa yang bermain estafet air? Ada berapa kelereng di dalam lingkaran? Seperti itu bisa adik-adik. Jadi kalian buat kalimatnya berdasarkan bacaan ini. Mari kita langsung lanjutkan ya adik-adik ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Ya, Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Pertanyaan yang kedua, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Dalam bacaan tadi, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Siti yang memutar tali dari sebelah kanan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Ya, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Pertanyaan yang keempat, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita tadi? Ya, bermain kelereng, lompat tali, ini lompat tali ya adik-adik ya, ini Kak Citra salah ketik, dan estafet air. Begitu adik-adik berdasarkan bacaan tadi. Beni datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Beni mematuhi aturan di sekolah. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, apa yang dilakukan Beni bersama teman-temannya? Kira-kira apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-temannya ya? Mereka sedang bermain ya adik-adik ya. Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Apakah adik-adik pernah melakukan apa yang Beni dan teman-temannya lakukan?
Mungkin ada yang pernah, ada yang belum. Yuk kita simak adik-adik. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Gravitasi itu gaya tarik bumi adik-adik. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, ini adalah yang dilakukan Udin dan Benny. Mereka masing-masing mengamati benda yang berbeda. Ada pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Nah, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, benda apa saja yang ada dalam cerita tadi adik-adik? Ya, ada minyak, ada gelas plastik, juga ada gangsing. Bagaimana cara Udin berpakaian? Udin memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak adik-adik? Ya, agar tangannya tetap bersih. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana bentuk minyak? Ya, bentuk minyaknya tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya atau tempatnya. Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Adik-adik, apakah kalian berpakaian dengan baik? Nah, bagaimana tata tertib berpakaian? Ya, harus rapi dan bersih adik-adik. Kalau kalian ke sekolah, ya harus sesuai dengan jadwal seragam yang kalian pakai. Mengapa balon bisa terbang adik-adik? Ya, balon bisa terbang karena di dalamnya ada udara dan tertiup angin. Ayo kita menyanyi lagu Balonku. Adik-adik bisa menyanyikan lagu Balonku ciptaan Pak Ate Mahmud. Coba kalian nyanyikan. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Itu adalah lagu Balonku ciptaan dari Pak Ate Mahmud. Kita ingat-ingat lagi, balon adalah benda padat, tetapi di dalamnya ada benda gas, yaitu udara. Ayo mengamati benda, yaitu air, gangsing, dan balon. Sekarang kita amati dulu air dan minyak adik-adik. Nah, ini adalah contoh air dan minyak yang diletakkan di gelas dan di botol. Maka bentuk mereka akan seperti tempatnya. Lalu ada gangsing ya. Nah, di sini gangsing ini berputar ya adik-adik ya. Ada gangsing yang terbuat dari kayu, ada juga gangsing yang terbuat dari plastik. Lalu ada balon. Nah, di sini Kak Citra punya berbagai macam bentuk balon. Ada balon yang berbentuk love ya, ada yang berbentuk bintang, bulat, ada yang berbentuk seperti huruf R. Nah, ketika diisi udara, maka udaranya juga akan membentuk seperti tempatnya. Keragaman benda. Nah, tadi kita sudah mengamati air, gangsing, dan balon. Sekarang kita akan membuat laporan tentang pengamatan kita. Petunjuknya,
Sediakan alat dan bahan. Ya, alat dan bahannya air, gangsing, dan balon. Amati bahan satu persatu. Catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Kalian bisa buat tabel pengamatan adik-adik ya. Tabel pengamatan seperti ini. Nanti kalian bisa tulis di buku tulis kalian. Yang pertama, nama bendanya adalah air. Ciri-ciri bendanya apa adik-adik? Tidak berwarna, mungkin ada juga air yang berwarna, tergantung yang kalian amati ya. Bentuknya seperti bentuk wadahnya. Lalu nama benda yang kedua adalah gangsing. Ciri-ciri bendanya apa adik-adik? Bisa kalian sebutkan warnanya, mungkin berwarna coklat. Kalau coklat itu biasanya terbuat dari kayu. Bisa juga berwarna-warni yang terbuat dari plastik. Bentuknya selalu tetap walaupun berpindah tempat. Boleh. Lalu kalian deskripsikan juga bentuknya juga boleh. Oh, bentuknya seperti tabung juga boleh adik-adik. Lalu nama benda yang ketiga adalah balon. Nah, sesuai pengamatan kalian, balonnya mungkin warnanya berwarna-warni. Bentuknya ada yang bulat, ada yang love, ada yang bintang seperti bintang, ada yang berbentuk huruf. Nah, isi di dalamnya adalah udara. Nah, berdasarkan pengamatan tadi, kita dapat simpulkan bahwa air adalah benda cair yang bentuknya berubah sesuai wadahnya. Sedangkan gangsing dan balon adalah benda padat. Balon ketika ditiup berisi gas atau udara. Itu kesimpulannya adik-adik. Sekarang amati benda-benda di bawah ini, lalu tuliskan ciri-cirinya. Di sini Kak Citra tunjukkan, yang pertama adalah karet gelang. Apakah adik-adik pernah melihat benda ini? Oke, pasti pernah ya adik-adik ya. Sekarang kita sebutkan nih ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama, berbentuk lingkaran. Yang kedua, berwarna-warni ya, ada yang kuning, biru, hijau, merah. Lalu terbuat dari karet. Lalu yang berikutnya bisa melar adik-adik ya. Dan ciri-ciri berikutnya ini termasuk dalam benda padat. Benda berikutnya adalah kertas. Nah, kita pasti sudah pernah mengamati ya. Nah, di sini Kak Citra tunjukkan kertasnya. Ciri-cirinya adalah satu, berbentuk persegi panjang. Kalau di gambar Kak Citra ini berbentuk persegi panjang. Mungkin ada kertas yang berbentuk persegi juga ada, lingkaran juga ada ya, tergantung kertas yang kalian amati. Berwarna putih. Nah, ini mungkin warnanya juga berbeda-beda, tergantung dari kertas yang kita amati. Terbuat dari kayu. Loh Kak, masa kertas dari kayu? Iya adik-adik, jadi kertas itu berasal dari kayu. Nah, nanti itu akan dibuat bubur ya, bukan bubur untuk dimakan, tapi bubur untuk dibuat kertas adik-adik. Coba nanti kalian bisa cari tahu cara pembuatan kertas. Yang keempat, kertas ini termasuk benda padat. Benda berikutnya adalah batu. Nah, di sekitar kita banyak ya batu ini. Kalian bisa amati batu di sekitar kalian. Ciri-cirinya berbentuk tidak beraturan ya. Bentuknya tidak beraturan adik-adik. Mungkin ada yang lingkaran, ada yang seperti kubus, ada yang seperti balok atau bentuknya bulat. Itu ya, bentuknya tidak beraturan. Lalu berwarna abu-abu, mungkin ada yang warnanya merah, ada yang warnanya krem, ada yang warnanya hitam. Keras adik-adik ciri-cirinya. Lalu ini batu ini termasuk benda padat. Nah, itu tadi ciri-ciri dari karet gelang, batu ya. Jadi kalian bisa lihat benda-benda di sekitar kalian. Wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ini adalah contoh benda padat di sekitar kita. Kita sudah pelajari sebelumnya bagaimana benda padat ini bentuknya akan selalu tetap walaupun berpindah-pindah tempat.
Lalu ada contoh benda cair di sekitar kita. Nah ya, ada madu, sirup, minyak goreng, lalu ada kecap, saus, ada air. Nah, bentuknya benda cair ini berubah-ubah sesuai bentuk tempatnya. Lalu ada contoh benda gas di sekitar kita. Contoh benda gas di sekitar kita bukan balon adik-adik, tapi isi di dalam balon. Balon itu adalah benda padat. Lalu ada asap ya, asap kendaraan bermotor. Lalu isi gas LPG, ada uap air. Lalu ada juga asap ya. Nah, itu adalah contoh benda gas yang ada di sekitar kita. Lakukan pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Nah, kita mau belajar mengamati suatu benda. Keragaman benda. Kita butuhkan bola, buku, dan pensil. Petunjuknya, sediakan alat dan bahan tadi. Kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. Amati bahan tersebut satu persatu. Tuliskan atau laporkan hasil pengamatanmu. Nah, di sini Kak Citra sudah membuat pengamatan dari alat dan bahan yang ada. Yang pertama adalah bola. Nah, kita amati bola ini. Bola ini ciri-cirinya apa? Apa yang bisa kita amati dari bola ini? Nah, di sini Kak Citra tulis berbentuk bulat, berwarna putih, hitam, biru. Mungkin bola yang kalian miliki berbeda warnanya dengan bola Kak Citra. Ya, coba kalian tulis warnanya apa. Lalu terbuat dari karet. Ada juga yang terbuat dari plastik. Termasuk benda padat. Lalu alat dan bahan berikutnya adalah buku yang kita amati. Nah, ini buku dari Kak Citra. Ciri-cirinya berbentuk persegi panjang, dalamnya berwarna putih dan bergaris, terbuat dari kayu. Loh Kak, kok terbuat dari kayu? Iya, kertasnya ini terbuat dari kayu. Lalu termasuk dalam benda padat. Nah, kalian bisa tambahin covernya ada gambar yang warna-warni atau ada gambar kartunnya. Boleh adik-adik ya, sebagai tambahan ilmu bagi kalian bahwa kertas itu terbuat dari kayu. Kayu yang dihaluskan lalu dibuat menjadi seperti bubur lalu dicetak menjadi kertas adik-adik. Wah, hebat ya. Berikutnya adalah pensil. Nah, pensil yang Kak Citra amati berbentuk seperti tabung tapi panjang, berwarna coklat, keras ya kalau pensil itu, dan terbuat dari kayu, termasuk dalam benda padat. Nah, itu tadi benda-benda yang Kak Citra amati. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa bola, buku, pensil itu termasuk benda padat, dan masing-masing benda tadi memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Kalau bola untuk bermain dan berolahraga, buku tempat untuk menulis, pensil itu untuk menulis. Nah, itu kesimpulannya.